Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu. Saya akan melanjutkan untuk part yang kedua. Untuk part yang kedua yaitu rangkuman keputusan Menteri Kesehatan 1427 tahun 2006. Dalam radioterapi, jaminan kualitas berisi beberapa prosedur yang menjamin konsistensi, keamanan, pelaksanaan pemberian dosis preskripsi pada volume target dengan dosis minimal pada jaringan normal dan paparan minimal pada personal maupun publik. Untuk yang pertama yaitu aspek klinis. Aspek klinis di sini dibagi beberapa, ada 3. Nah, yang pertama itu adalah ketentuan terapi. Jadi untuk aspek klinis yang pertama itu adalah ketentuan terapi. Di sini untuk aspek klinis tersebut kita harus menentukan seperti apa ketentuan terapinya gitu. Nah, yang kedua, seminar konferensi kasus klinis untuk evaluasi pasien yang akan dan sedang menjalani radioterapi. Jadi untuk aspek klinis yang kedua yaitu seminar atau konferensi. Di sini untuk menentukan aspek klinis ini kita bisa juga dengan melalui seminar dan konferensi kasus klinis untuk evaluasi pasien. Jadi dalam mengevaluasi pasien ya mungkin bisa nanti dalam kita mengadakan suatu seminar yang akan dan sedang menjalani radioterapi. Jadi untuk pasien itu yang akan atau yang sedang menjalani proses radioterapi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu follow up klinis. Nah, jadi ya untuk aspek klinis yang terakhir itu adalah follow up klinis untuk menyelesaikan dari aspek klinis tersebut. Yang terakhir ya kita harus memfollow up klinis dari pasien-pasien yang tadi yang telah kita nilai aspek klinisnya gitu, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, aspek jaminan kualitas. Jadi, untuk yang kedua itu ada aspek jaminan kualitas. Aspek jaminan kualitas itu dibagi beberapa. Yang pertama, yaitu berbagai jenis tes yang harus dilakukan. Nah, untuk aspek jenis kualitas ini kita harus melakukan gitu berbagai jenis tes untuk memenuhi jaminan kualitasnya. Nah, yang kedua, peralatan yang akan digunakan. Jadi, ya tentu kita juga harus mengetahui gitu peralatan apa saja yang kita gunakan dalam dalam keberjalanan menjamin kualitas suatu prosedur yang akan kita laksanakan. Nah, untuk jaminan kualitas yang ketiga itu yaitu adalah geometri yang dipakai. Jadi ya kita juga harus mengetahui gitu geometri apa yang kita pakai. Yang keempat, frekuensi yang digunakan. Frekuensinya berapa frekuensi yang kita gunakan untuk memenuhi dari aspek jaminan kualitas itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah tindakan yang harus diambil. Jadi tindakan apa yang harus kita ambil? Kita harus mengetahui gitu tindakan apa aja yang harus kita ambil dalam menjalani aspek jaminan kualitas ini. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan radioterapi. Untuk yang ketiga adalah perencanaan dan pelaksanaan radioterapi. Untuk perencanaan dan pelaksanaan itu dibagi 2. Yang pertama adalah evaluasi awal. Jadi untuk melaksanakan perencanaannya itu ya kita harus melakukan evaluasi awal terlebih dahulu. Yang kedua yaitu keputusan radioterapi yang akan dipakai. Jadi setelah kita melaksanakan evaluasi awal, kita harus ya kemudian setelah evaluasi ada ya kita menetapkan gitu keputusan apa yang akan kita laksanakan selama keberjalanan radioterapi itu. Keputusan apa yang kita pakai gitu. Nah, yang keempat, program pemeliharaan. Waktu yang sebenarnya. Untuk program pemeliharaan yang pertama itu ada beberapa. Yang pertama itu ada waktu yang sebenarnya. Jadi waktu yang sebenarnya untuk program pemeliharaan itu seperti apa, kapan gitu. Nah, yang kedua, kualitas terapi yang tinggi. Jadi ada kualitas terapi yang tinggi untuk program pemeliharaan. Yang ketiga, rencana terapi atau vaksinasi. Yang keempat, keamanan staf dan pasien. Yang kelima itu pencegahan kecelakaan. Jadi ya selama keberjalanan radioterapi tersebut kita juga harus mencegah lah kecelakaan-kecelakaan yang akan terjadi gitu. Nah, yang kelima, penyelidikan kecelakaan paparan radiasi. Jadi dalam melaksanakan radioterapi pasti ada saja gitu beberapa mungkin miss atau kecelakaan-kecelakaan yang akan terjadi gitu dalam keberjalanannya. Nah, yang keenam, audit kualitas, evaluasi hasil kegiatan jaminan kualitas. Jadi ketika tadi kita sudah mengetahui aspek-aspek jaminan kualitas tersebut, kemudian sudah menjalankannya dan kemudian kita mengevaluasi gitu hasil kegiatan dari jaminan kualitas itu. Nah, yang ketujuh yaitu indikator klinis. Indikator klinisnya meliputi yang pertama waktu tunggu pasien, 90% pasien kurang dari 2 minggu. Yang kedua itu ada OOT,
Yang ketiga itu ada kepuasan pasien. Yang keempat itu ada kepuasan dokter perujuk. Yang kelima itu ada interval waktu antara 2 baki terapi tidak lebih dari 2 minggu. Selanjutnya itu ada waktu aplikasi. Yang ketujuh itu ada kesalahan tidak boleh lebih dari 2%. Deviasi harus lebih kecil 2 mm. Respon radiasi dalam 3 bulan setelah selesai radiasi itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya lagi kontrol lokal. Yang selanjutnya angka ketahanan hidup. Dan yang terakhir itu adalah efek samping akut darurat derajat 3-4 kurang dari 10%. Nah itu untuk yang part kedua. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.